Motong pisang kali ini nggak usah ditusuk-tusuk, tinggal digoyang sedikit dan ditarik kayak gini dan alhamdulillah copot, aduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Saat ini Mbok Jar berada di kebun dan mau mereview pisang sobo keprok. Nah, lucu sekali ya namanya, pisang sobo keprok. Kayak jeruk saja ya. Jeruk kan ada yang namanya jeruk keprok. Nah, ini pisang sobo tapi namanya sobo keprok. Mungkin karena bentuknya yang gede-gede banget ya pemirsa. Pisang ini mirip dengan pisang sobo pipit atau sobo Banjar, ataupun juga sama hampir mirip dengan pisang kepok Tanjung, tapi bentuknya itu gede-gede banget. Satu sisirnya itu cuma berjumlah antara 8 sampai 12 butir saja. Nah, seperti ini. Dan pisang ini ada beberapa jenis. Ada yang agak gemuk-gemuk gitu ya, pendek, namun ada yang panjang-panjang dan langsing. Kalau yang panjang langsing-langsing, orang Pati menyebutnya dengan sebutan pisang sikat. Dan ini ada juga yang warnanya itu hijau, hijau biasa, dan ada juga yang warnanya itu abu-abu seperti seragam anak SMA ya. Dan kalau sobo keprok yang warnanya keabu-abuan itu orang sini atau orang Pati menyebutnya dengan sebutan pisang sobo awu. Nah, pisang ini biasanya tidak begitu panjang tandanannya ya pemirsa. Kisaran antara 3 sisir sampai 8 sisir saja. Karena mungkin sisirannya yang gede-gede, kalau misalnya terlalu panjang mungkin batangnya tidak akan kuat menopang buahnya ya pemirsa. Makanya pisang ini kebanyakan cuman pendek-pendek sisirannya, namun buahnya itu gede-gede banget. Nah, ini kebanyakan di daerah Mbok Jar tuh berkisar antara 4 sampai 6 sisir pisang. Dan pisang ini kalau sudah matang itu rasanya manis cenderung asam. Ada asam-asamnya sedikit begitu pemirsa, dan orang mengkonsumsi pisang ini lazim dikukus ya. Kalau digoreng kurang begitu diminati, karena kalau misalnya waktu habis digoreng itu crispy, tapi setelah kena angin atau setelah beberapa saat itu akan lembek karena pisang ini banyak mengandung air. Beda sama pisang pipit yang cenderung keset dan agak kering ya, tapi kalau pisang ini cenderung banyak mengandung air. Nah, ini penampakan pisang sobo keprok tapi yang jenis sobo awu ya pemirsa, yang kulitnya itu berwarna abu-abu kayak seragam sekolah anak SMA. Warnanya seperti ini dan cantik banget. Pisang sobo keprok cenderung kalis penyakit ya pemirsa, atau tahan hama. Beda dengan pisang sobo pipit atau sobo Banjar yang rentan terkena hama layu fusarium atau penyakit layu. Tapi kalau pisang sobo keprok ini cenderung aman, dan kayaknya nggak pernah tuh Mbok Jar menjumpai pisang sobo keprok terkena penyakit layu fusarium. Dan ini setelah matang pun pisang ini cenderung aman karena tidak begitu disukai codot ataupun burung maupun binatang malam yang lain, karena yaitu tadi rasanya cenderung agak asam, manis-manis asam. Jadi binatang kurang begitu menyukainya. Walaupun masak pohon biasanya aman dan tidak dimakan binatang. Ini Mbok Jar mau memanen ya. Pisangnya sudah masak pohon dan banyak banget. Nah, ini nggak usah ditusuk pun kayaknya batangnya sudah mau roboh. Setelah ini penggalah untuk menopang buahnya supaya nggak rubuh diambil, ini buahnya sudah mau rubuh dan tinggal digoyang-goyang sedikit gini aja, tinggal tarik sedikit, ya Allah, malah lepas pemirsa, batangnya tuh lepas. Ya Allah,
untung nggak kerugi Mbok Jar ya pemirsa, dan ini buahnya jatuh terlepas sama pohon-pohonnya. Nah, Mbok Jar tinggal menebang ya, karena ini tempatnya agak rumpil atau sempit karena ada batang pohon pisang pendek di sampingnya, jadi Mbok Jar harus hati-hati. Dan alhamdulillah pisangnya utuh pemirsa, tidak dimakan burung sama sekali. Nah, Mbok Jar tunjukin ya kepada pemirsa, buahnya tuh kayak gini pemirsa, gede-gede banget. Kalau misalnya direbus atau dikukus gitu, satu orang makan satu buah aja udah kenyang ya. Nah, walaupun cuma 5 sisir, tapi cukup berat ya. Nah, segini pemirsa, bentukannya seperti ini. Di daerah sobat-sobat Mbok Jar yang lain ada nggak pisang semacam ini? Kalau di Tayu atau di Pati banyak banget, dan pisang ini kurang begitu laku di pasaran. Harganya begitu murah karena yaitu tadi, rasanya itu kurang familiar atau kurang enak ya, lebih enak pisang pipit. Tapi kalau misalnya orang yang tua-tua atau orang zaman dahulu suka pisang jenis ini karena makan satu aja sudah kenyang ya, dan bisa dijadikan pengganti nasi. Nah, ini Mbok Jar mengambil sisiran demi sisiran supaya mudah untuk membawanya. Nah, bagus banget kayak gini pemirsa, dan satu sisir ini cuman ada kurang lebih 10 buah. Bagus banget deh pokoknya. Nggak ada salahnya ya kita menanami tanah pekarangan kita, daripada kosong atau menjadi lahan tidur. Kita bisa memanfaatkannya, ditanami dengan pohon pisang seperti ini, dan lumayan bisa untuk cemilan keluarga. Buahnya bisa kita rebus, kita kukus, digoreng maupun dibikin bongko. Nah, demikian tadi review dari Mbok Jar tentang pisang sobo keprok ataupun sobo awu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pemirsa tentang jenis-jenis pisang. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Dan Mbok Jar ucapkan terima kasih untuk yang selama ini sudah mendukung channel Mbok Jar. Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya dan dicatat sebagai amal soleh yang berkah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.